ada Alkitabnya ya di rumah masing-masing, saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca dari mulai ayat yang ke-46 sampai dengan 54. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai dengan 54. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita semua ya, satu cerita tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan malam hari ini kita akan belajar yang saya akan beri judul tentang mujizat jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, ya kenapa saya berikan judul mujizat jarak jauh? Karena masih ada beberapa orang yang tidak percaya dengan mujizat jarak jauh. Ya, kita hidup di mana hari-hari ini kita gunakan sosial media sebagai alat untuk menjaga jiwa. Amin Bapak Ibu. Ya, mau tidak mau di masa pandemi ini model ibadah sudah beralih. Dari yang dulunya hanya berjumpa di gedung gereja, sekarang kita bisa berjumpa melalui media sosial. Nah, mujizat Tuhan juga akan dinyatakan lewat jarak yang jauh ya. Allah kita Allah yang kreatif, yang luar biasa. Ternyata dalam Alkitab juga sudah ada catatan, sudah ada kisah yang menceritakan bahwa Yesus pernah melakukan mujizat jarak jauh. Kita akan baca ayatnya dari mulai ayat 46, Yohanes pasal 4. Demikian firman Tuhan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini ya, satu perikop ini menceritakan tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tidak dijelaskan sakitnya apa, ya. Yang pasti saya yakin percaya sakitnya sangat berat. Ya, sampai perwira ini, sampai pegawai istana ini datang mencari Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus pada saat itu dalam ayat 48 sedang berada di Kana, ya tepatnya di Galilea, dan perwira ini adanya di Kapernaum. Bapak Ibu tahu jaraknya antara Kana dan Kapernaum itu lebih kurang sekitar 26 km. Itu jarak yang lumayan jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki, bisa 5 sampai dengan 6 jam. Nah, ketika perwira ini mendengar bahwa Yesus ada di Kana, dia datang dari Kapernaum, lalu kemudian mengejar Yesus ke Kana. Nah, jaraknya jauh Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tidak perlu datang ke Kapernaum, tapi Yesus hanya berdiri di Kana saja, di Galilea tepatnya, dan mujizat bisa terjadi dialami oleh anak daripada pegawai istana ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa anti dengan yang namanya mujizat jarak jauh. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, saya percaya sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin menyaksikan dari Indonesia bagian timur, atau mungkin di Pulau Jawa, kami dari Pulau Batam, yakin dan percaya ketika Tuhan mau menyatakan kuasanya, mujizat bisa terjadi dengan jarak yang jauh seperti ini. Karena Alkitab mencatat ya, dari mulai Yesus ada di dunia, dari Kana kemudian ke Kapernaum, mujizat dinyatakan lewat jarak yang 26 km. Itu lumayan jauh Bapak Ibu Saudara. Nah, maka saya yakin percaya hari ini juga mujizat juga dinyatakan lewat jarak yang cukup jauh antara Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin terpisah, terbentang laut yang sangat luas, atau mungkin ada yang di luar kota. Tapi saya yakin percaya Allah kita masih bekerja sampai sekarang. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kita anti. Yakinlah kalau Tuhan mau nyatakan kuasanya malam hari ini, sekalipun jarak itu jauh antara kita, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya Bapak Ibu.
Nah sekarang pertanyaannya dari ayat ini kita belajar bagaimana caranya agar kita menerima mukjizat itu. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama dalam ayat 47 dikatakan, ketika ia mendengar, ketika pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi hal yang pertama kita belajar dari seorang pegawai istana ini, dia minta sama Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu perlu minta malam hari ini. Apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita, hari ini kita minta kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasanya. Mungkin Bapak Ibu khawatir, takut dengan masa depan anak-anak, atau mungkin Bapak Ibu khawatir dengan sakit penyakit yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu khawatir akan berujung kematian. Saya yakin percaya kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Nah, pegawai istana ini datang jauh-jauh, ya, dengan jarak 26 km. Pada zaman itu tidak ada sepeda motor, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada telepon. Dia tidak janjian dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia meminta, Bapak Ibu. Dalam meminta mungkin ada harga yang harus dibayar. Ya, kita meminta sudah bertahun-tahun. Kita buang ego kita minta supaya hamba Tuhan mendoakan kita. Padahal kita punya jabatan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dalam meminta ada pengorbanan yang mungkin Bapak Ibu lakukan. Tapi percayalah, waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Sebab firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya. Dan malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, saya percaya tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti akan Tuhan nyatakan kuasa. Saya teringat ketika membaca satu perjanjian lama, ya, ada kisah tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Ya, di sana Bapak Ibu boleh menemukan bagaimana dia sudah divonis. Ya, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia divonis bahwa dia akan mati oleh karena sakit penyakit. Apa yang terjadi? Hizkia tidak menyerah, tidak menyerah dengan keadaannya, tapi dia berbalik lalu meminta dan berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya dan menambah umurnya, diperpanjang menjadi 15 tahun. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan malam hari ini, kuasa Tuhan, mujizat akan dinyatakan bagi setiap kita, sekalipun jarak memisahkan kita malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita meminta kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-50, Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan di sini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Lalu orang itu, ya, perwira itu, ya, pegawai istana itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Jadi hal yang kedua, kalau tadi pertama meminta, yang kedua Bapak Ibu harus percaya akan perkataan Tuhan. Itu rahasianya. Di dunia ini ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruk itu banyak kita dapati dari media sosial, ya. Ada isu-isu, ada berita-berita yang tidak baik. Banyak sekali. Apalagi sekarang zaman media sosial terbuka lebar, kita bisa mengakses berita. Ya, di dunia ini kemana saja kita bisa dapatkan berita lewat handphone kita. Di sana ada banyak kabar buruk, Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada di tangan kita. Selalu saya sampaikan ini, kita mau pilih yang mana? Mau pilih kabar baik atau kabar buruk? Kalau kabar baik itu ada di Alkitab, Bapak Ibu. Bercerita tentang perkataan-perkataan Yesus, bercerita tentang janji-janji Tuhan atas kita. Dan kalau Bapak Ibu menderita sakit penyakit malam hari ini, ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Itu janji Tuhan. Nah, kita harus mendengarkan kabar-kabar yang baik, yaitu perkataan tentang mujizat, perkataan tentang berkat yang Yesus katakan dari Alkitab. Sehingga apa? Waktu kita mendengarkan perkataan Yesus, di situ iman kita muncul. Karena Alkitab juga yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau kita banyak mendengarkan kabar buruk, maka iman kita akan menjadi iman yang negatif, Bapak Ibu. Ya, iman itu ada negatif, ada positif. Kalau kita mendengarkan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan Tuhan yang baik, iman kita akan muncul menjadi iman yang positif. Tapi kalau kabar buruk yang kita dengar, ya, dari dunia ini, kita akan punya iman, tapi iman yang negatif. Ya, karena iman itu adalah satu kepercayaan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang belum kita lihat, kita percaya akan hal itu. Jadi pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Nah, pegawai ini, ya, pegawai istana, dia percaya akan perkataan Yesus. Karena Yesus bilang, pergilah anakmu hidup. Dan saat itu dia percaya. Dan di situ juga anak dia disembuhkan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita imani, kita percaya apa yang Yesus katakan atas kita. Kalau Yesus katakan Bapak Ibu sembuh, sembuh. Kalau Bapak Ibu dikatakan oleh Yesus usaha akan berhasil, pasti akan berhasil.
Karena janji Tuhan dia dan amin terjadi atas setiap kita malam hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 poin ini yang perlu kita tangkap. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya mujizat Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap kita. Sebab Allah kita kreatif. Jauh pun jarak kita Bapak Ibu Saudara, dia sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya malam hari ini. Mari kita sama-sama minta sama Tuhan, kita percaya akan janjinya malam hari ini. Khusus Bapak Ibu Saudara yang mungkin menderita sakit penyakit, percaya ada kesembuhan yang dinyatakan. Bapak Ibu yang mungkin rindu usaha bisnis boleh maju, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Mari kita minta sama Tuhan malam hari ini. Sungai kehidupan dari tahta Tuhan mengalirkan kasih dan sembuhkan. Haleluya, haleluya. Sungai kehidupan dari tahta Tuhan mengalirkan kasih dan sembuhkan. Ku telah merasakan kasih Yesus di